Karena orang berbisnis tuh bosnya cuma satu, Mas, Gusti Allah gitu. Beda kalau kita kerja ikut orang ya, biasanya bosnya ya orang lain gitu. Kalau berbisnis bisa hari ini sukses banget, bisa besok nggak ada yang beli, bisa jadi gitu. Artinya ya kita sebagai manusia selalu menjadi bonding, menjalin bonding kepada Sang Pencipta. Itu aja sih, Mas. Sebenarnya kita varian ada 45 varian frozen food dan cumi udang gitu ya. Tapi beberapa memang udah ada habis jam segini. Ini kita ada 3.000-an, ada 2.000-an, ada 5.000 dan 10.000. Paling murah kita 2.000 dan paling mahal kita di angka 20.000. Ya, 20.000 kita ada gurita sama cumi. Ya, ada cumi. Terus yang paling difavoritin kita memang ada slash daging. Ini cikoa, dia olahan jamur. Itu bisa dikuah, goreng ataupun rebus gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indra, Arif Indra Winaryanto untuk nama lengkapnya. Saya owner dari Omura Grill. Konsep dasarnya sebenarnya Omura Grill ini dia adalah bisnis kuliner street food. Kan sebenarnya brandnya Omurah, Mas. Tapi kan nggak ngetren kalau Omurah ya. Jadi ngetrennya bahasa Jawa Omurah itu artinya oh murah gitu. Jadi prinsip dasarnya itu. Terus kita bawa konsep yang biasanya itu hanya dinikmati orang menengah ke atas, kita bawa ke pinggir jalan. Gitu. Jadi konsepnya adalah makanan Korea yang disajikan 3 pilihan. Dia bakar, rebus, sama goreng. Oh, ini kalau orang mau beli, Mas, sistemnya orang mengambil nampan terus memilih sendiri. Terus kalau udah memilih sendiri dia langsung kami arahkan ke kasir. Dia terus kasir menanyakan mau dibakar, ada pilihan dibakar atau dikuah atau digoreng gitu, Mas. Kita kuah ada kuah tom yum sama suki. Ini tom yum dan ini suki. Kalau tom yum cita rasanya pedas ke manis arah Thailand ya. Kalau suki kita ke Korea sama Jepang. Ya, terus ini kita untuk merebus frozen foodnya dan sayuran sama mie. Kita ngerebus kurang lebih sekitar 2-3 menit ya. Awal cerita sebenarnya saya pengen bawa makanan seafood ke gunung karena saya asli Temanggung ya. Jadi secara dasar logikanya adalah makanan dari laut, olahan laut saya bawa ke gunung, otomatis kemungkinan larisnya akan besar gitu. Nah, tanpa diduga memang diminati banyak orang di sana. Jadi ya sampai hari ini alhamdulillah ada beberapa cabang. Untuk topping kita sebenarnya ada wijen, nori, bawang goreng, sama ini untuk kuah gitu, oncang ya. Oncang, wijen, sama nori ya? Ya, nori gitu. Kalau buat sausnya ini varian ada berapa saus tuh, Mas? Varian kita ada kurang lebih 9 saus gitu. 9 sausnya ya? Ya, paling favorit ada mentai, ada Thailand, ada gochujang dari Korea. Itu super pedas, bagi pencinta pedas bisa datang ke Omura. Ini di luar ekspektasi ya. Jadi kita baru buka 3 bulan, alhamdulillah hari ini udah ada 3 cabang. 4 cabang untuk hari ini. Ini bumbunya khusus, Mas, sehingga ya bumbunya khusus. Dia khusus cumi dan gurita sama udang. Kalau yang cumi kita ada saus spesialnya, Mas. Ini saus spesialnya. Komposisinya ada saus cabai, ada saus barbeque juga, dan banyak lagi yang kita campur di situ. Saya pernah di Nestle, sales Nestle saya. Jadi di Nestle waktu itu COVID dan kita ada pindah dan bantu orang, ternyata malah jadi jalan rezeki saya waktu itu. Maksudnya bantu orang, bisa ceritain ya? Sebenarnya ini bukan bisnis pertama saya. Bisnis pertama saya yaitu degan jumbo. Nah, di situ rencana kita memang mau bantu orang untuk penjualan degan, tapi setelah kita konsepin usahanya, tipikal usahanya, ternyata dia nggak mau pakai usahanya. Jadi ternyata ya berjalannya waktu, oh Gusti Allah memberikan itu menjadi salah satu jalan rezeki saya. Nah dari situ saya ketagihan berbisnis gitu. Jadi mulai situ trigger saya untuk memulai bisnis-bisnis yang lain. Jadi Omura ini bisnisnya tanpa starter. Artinya begitu kita buka itu langsung di luar ekspektasi gitu. Pendapatannya langsung oke. Karena memang pada waktu itu kan saya cabang pertama di Temanggung. Artinya di sana kita hanya konsep bakaran saja. Dan ya Temanggung adalah kota yang kecil ya, sehingga mungkin persaingannya kurang ketat, sehingga buka bisnis yang berbeda aja orang sudah penasaran untuk nyoba. Nah dari situ
saya pengen bawa konsep ini ke Jogja. Jadi kita mulai juga open di Jogja. Awal itu kurang lebih kita sekitar 300 tusuk. Gitu ya. Jadi setiap harinya 300. Di minggu kedua itu udah naik menjadi 600 tusuk. Itu. Hari ini mungkin per cabang bisa 700 tusuk. Nanti kalau 4 cabang dikalikan omsetnya bisa 6 juta sehari. Lebih mas. Lebih Mas. Lebih. Alhamdulillah. Sebenarnya dua-duanya enak ya. Mau ngikut orang juga bisa menjadi jalan rezekinya atau bisa menjadi sejahtera. Usaha sendiri juga jadi sejahtera juga bisa. Artinya banyak orang yang beranggapan bahwa jalan sejahtera itu hanya dilalui sama usaha saja. Ternyata enggak gitu. Ya yang kerja juga bisa sejahtera, yang melalui bisnis seperti ini juga bisa sejahtera. Masing-masing memiliki tantangan dan ya dinamika sendirinya. Namun kalau usaha kayak gini kita memang harus putar inovasi ya, sehingga masyarakat itu bisa menerima produk-produk yang kita sajikan. Itu saja. Saya juga sempat bangkrut juga gitu ya. Waktu itu memang kita sempat tertarik bisnis digital gitu ya. Ya mungkin waktu COVID juga banyak orang yang terkena juga gitu ya. Baik itu bisnis trading, bisnis robot trading dan sebagainya. Karena memang pada waktu itu usaha fisik sama sekali nggak jalan gitu. Kita beralih investasi ke bisnis non-real digital. Ternyata di situ juga memiliki tantangan sendiri dan merupakan dunia yang baru sehingga banyak perlu kita belajar gitu. Di situ ya sempat kehilangan uang juga mas. Gitu. Rugi berapa kalau boleh tahu? Ya alhamdulillah ruginya banyak gitu ya, sehingga ya alhamdulillah hari ini juga lagi merintis usaha ini biar nanti ya bisa berkelanjutan. 50 juta aja? Kurang lebih mas. Kalau menurut saya usaha saya banyak yang misalnya ada yang niru, artinya saya berada di tingkatan satu step lagi di atas. Karena apa? Ya kita lihat mas, KFC itu juga banyak yang niru gitu. Artinya yo hari ini juga masih laku. Kadang orang berpikir bahwasanya wah kalau usaha kita ada yang niru itu ibaratnya akan mempengaruhi rezeki kita gitu. Padahal secara prinsip ya rezeki orang nggak bakalan ketukar. Biasanya orang yang mengkambing hitamkan orang yang niru itu mereka nggak siap untuk bersaing. Itu sehingga mereka melampiaskannya ke orang itu. Kalau kita siap bersaing, ya yang niru ya nggak apa-apa karena kita ada inovasi-inovasi untuk menjadikan usaha ini beda daripada yang lain. Rata-rata orang di sekitar saya support seluruhnya apa yang saya lakukan. Malah ya saya membuka ini baru 3 bulan mas. Sebelumnya saya juga pekerja kurang lebih ya dari lulus D1 langsung kerja sampai mungkin 2 tahunan inilah. Jadi usaha ini menurut mereka, teman-teman saya gitu ya, perkembangannya sangat pesat. Ya mereka ya respect dan support alhamdulillah. Jadi orang di sekitar saya selalu support apa yang saya lakukan. Kalau prinsip hidup saya pengen menjadi berkat bagi manusia yang lain gitu. Jadi memang prinsip Omura ini kan memang kita menyajikan makanan yang murah yang bisa dinikmatin kalangan menengah ke bawah. Makanya harganya kita ambil 2.000. Walaupun pesaing-pesaing yang lain pasti di atas 5.000 gitu ya. Artinya kita pengen menyajikan makanan yang enak, yang memberkahi gitu, baik untuk tenaga kerjanya, baik untuk customernya maupun ownernya gitu mas. Ikutin Al-Quran ya, artinya dalam kitab atau ajaran agama manapun pasti kita hak yang kita dapatkan, rezeki yang kita dapatkan pasti ada berapa persen untuk orang lain gitu. Semua bisnis saya ya kalau di Islam kan 2,5% ya untuk zakat pendapatan. Jadi semua usaha saya 2,5% kita donasikan kepada orang lain mas. Gitu. Ya dengan kita berzakat ya membersihkan harta kita kan ya gitu. Artinya ya kalau kita mencari uang yang banyak manfaatnya kalau bukan untuk orang lain juga atau buat keluarga kita ya buat siapa lagi gitu. Jadi dengan kita berzakat itu membersihkan harta kita dan diri kita gitu. Buat teman-teman mungkin pengusaha yang lain yang baru mau coba ataupun bahkan baru sekedar konsep, saran saya apapun itu idenya ya dijalanin saja, dicoba aja gitu. Karena ide yang nggak dicoba ya mubazir gitu. Jadi kita tahu rame tidaknya ya dari kita mencoba bisnis tersebut gitu. Walaupun nanti ada tantangan-tantangan yang datang, ya kita siap hadapin saja.
Kalau tantangan itu belum hadir, ya jangan diada-adakan gitu. Ya kita jalanin saja. Gitu. Itu sih Mas. Gitu. Baik, untuk Omura dan Degan Jumbo, beberapa bisnis saya memang kita open franchise di kota-kota yang lain gitu. Untuk Omura kita udah ada di 3 kota untuk saat ini di 3 bulan ini, Jogja, Temanggung, dan Paraan gitu. Jadi bagi teman-teman yang memang tertarik sama bisnis Omura dan kita bisa menjalin kerjasama bareng, ya bisa hubungi kami. Hubunginya di nomor admin kita 0813 3638 3836. Kata-kata motivasi ya, jangan sungkan untuk berusaha dan jangan menyerah apabila kita jatuh. Gitu. Jatuh nggak masalah, yang mesti kita ada kemauan untuk bangkit kembali. Itu Mas.